Ya, selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Om Santi Santi Om. Salam. Namo Buddhaya. Bagaimana kabarnya untuk anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ini? Apakah sehat semuanya? Alhamdulillah sehat. Bagaimana di rumah? Apakah sudah ada tanda-tanda adanya kebosanan dan ingin ke sekolah? Belum, Pak. Belum, masih terus di rumah Ya. terus. Oh iya. Maju terus, pantang mundur. Oh gitu. Uh, Masukan dari Pak Ida. Pandemi ini berlangsung sampai kapan kita nggak tahu. Kalian di rumah dengan berbagai kondisi, masalah internal atau eksternal yang kalian hadapi, kalian harus tetap semangat, harus rajin belajar. Silahkan ketua kelas untuk Mas Budi untuk berdoa supaya pertemuan pada kali ini mendapatkan barokah dan kelancaran. Monggo Mas Ketua Kelas. Terima kasih. Siap gerak. Doa mulai. Selesai. Amin. Terima kasih untuk Mas Budi. Masih ingat ini mata pelajarannya Pak Ida untuk mata pelajaran kali ini mata pelajaran apa ya? Ada yang tahu? Apa ya, Pak? Untuk share screen, untuk materi sudah tampil ya? Untuk Mas Budi, Mas Abdul ataupun yang lain, kawan-kawan semuanya? Sudah. Oh sudah, terima kasih. Langsung saja, karena kelas kita terbatas, karena ini pembelajaran daring, setelah ini nanti langsung ada guru lain yang mengisi di kelas ini. Langsung saja kita mengawalinya dengan mata pelajaran jaringan komputer dan internet. Untuk hari ini, untuk tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama mengidentifikasi komponen perangkat keras pada jaringan komputer dan internet. Yang kedua, menjelaskan cara kerja internet dan jaringan lokal pada komputer dan internet. Yang ketiga, mengkonfigurasi perangkat jaringan menggunakan aplikasi internet. Yang terakhir, mengkonfigurasi sistem operasi. Berikut gambaran bagan yang akan kita pelajari, di mana kita mempelajari mengenai jaringan komputer dan internet. Nanti kita akan mengenal jaringan itu apa sih? Komputer itu apa sih? Kita sudah menggunakan komputer, menggunakan internet dari kalian SD sampai dengan sekarang. Kalian biasanya membuka internet, membuka apa ya? Apakah pelajaran, ataukah game online, ataukah media sosial yang lain? Monggo, ketua kelas. Biasanya kalau internetan membuka apa ya? Oh, membuka ini beberapa situs yang ditujukan untuk referensi materi. Terima kasih. Selanjutnya dari mengenal jaringan, kita nanti selanjutnya akan mengenal yaitu konfigurasi perangkat jaringan. Dan yang terakhir yaitu mengoperasikan atau mengaplikasikan perangkat dari jaringan tersebut. Selanjutnya kita pokokkan yaitu tujuan dari spesifik dalam pertemuan kali ini.
kita akan membahas materi mengenai jaringan lokal, yang dimana tujuannya menjelaskan macam-macam jaringan lokal, menjelaskan pengertian hardware, kabel jaringan beserta contoh-contohnya, dan yang ketiga menjelaskan pengertian layout pada jaringan lokal, selanjutnya menjelaskan jaringan kerja jaringan lokal dan membuat jaringan lokal, dan mengamankan jaringan lokal. Yang terakhir, menjelaskan keuntungan dan menggunakan jaringan. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas masalah macam-macam jaringan dan pengertian pada hardware kabel jaringan tersebut. Mari kita belajar bersama-sama. Apa yang kalian ketahui tentang jaringan? Ayo, di sini ada yang tahu jaringan itu apa? Jaringan adalah hubungan, atau apalagi rangkaian, atau apalagi suatu bentuk kegiatan yang saling berkesinambungan. Atau lagi, apa yang kalian ketahui tentang komputer? Media, alat, bentuk teknologi, ataupun sumber daya manusia yang berkembang? Ada lagi? Nah, Alat untuk membantu pekerjaan manusia, Pak. oh iya, terima kasih. Tadi sudah dijelaskan untuk guru-guru sebelumnya bahwa komputer itu juga mengalami evolusi yang berproses dari yang bentuknya besar menjadi tipis, yang muatannya besar kecil jadi sekarang besar, dan terdiri dari berbagai komponen-komponen sekarang menjadi sangat ringkas. Seperti itu. Oke, apa sih itu jaringan? Jaringan adalah kumpulan titik-titik yang saling berhubungan antara satu dengan yang lain, dan yang berbagi bisa berbagi sumber daya untuk bertukar informasi. Apa sih itu komputer? Komputer merupakan suatu perangkat ataupun alat yang dipakai untuk mengelola data menurut prosedur yang dirumuskan pada suatu aplikasi. Kata komputer berasal dari kata compute yang berarti menghitung, karena pada awalnya digunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Aritmatika adalah peta cabang dari ilmu matematika. Dengan atau alat bantu, tetapi arti kata kompute ini kemudian dipindahkan kepada mesin yang berfungsi sebagai alat hitung itu sendiri. Asal mulanya, pengelolaan informasi hampir eksklusif berhubungan dengan masalah aritmatika. Akan tetapi, komputer modern dipakai untuk saat ini banyak tugas yang tidak hanya berhubungan dengan matematika saja. Selanjutnya, apa itu sih jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang digunakan untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data antar komputer. Jaringan komputer itu sendiri memiliki tujuan. Jadi yang pertama, setiap bagian dari bagian komputer dapat meminta dan memberikan layanan servis pihak yang meminta atau menerima layanan, yaitu disebut dengan klien atau rekan, dan yang memberikan ataupun mengirimkan layanan disebut dengan peladen ataupun server ataupun pusat dari informasi tersebut. Desain ini disebut juga dengan sistem client server dan digunakan pada hampir seluruh aplikasi jaringan komputer. Dua buah komputer atau lebih yang masing-masing memiliki sebuah kartu jaringan kemudian dihubungkan melalui kabel maupun nirkabel sebagai media transmisi data. Dan terdapat perangkat lunak, sistem operasi jaringan akan membentuk sebuah jaringan komputer yang sangat sederhana. Apabila ingin membuat jaringan komputer yang lebih luas, lebih jangkauannya, maka diperlukan peralatan tambahan ataupun spesifikasi khusus, yaitu seperti HUB, grid,
switch, router, gateway sebagai peralatan tambahan dalam interkoneksinya. Seperti itu. Selanjutnya, ini tadi kita mengenal bermacam-macam jaringan. Di dalam macam-macam itu kita akan mengenal jaringan. Yang pertama yaitu adanya jaringan lokal. Selanjutnya jaringan internet, konfigurasi jaringan, komunikasi via jaringan. Selanjutnya jaringan lokal. Dalam sebuah jaringan dibutuhkan beberapa komponen. Komponen tersebut berupa perangkat keras atau hardware dan perangkat lunak atau software. Selanjutnya, di dalam jaringan lokal sudah tadi disebutkan ada HP, ada bridge, switch, dan router maupun gateway sebagai alat interkonektasinya. Seperti ini selanjutnya. Untuk perangkat keras atau hardware, yang pertama adalah komputer klien. Komputer klien digunakan oleh end user ataupun penggunanya untuk mengakses sumber daya yang ada pada jaringan. Komputer klien kadang ditunjuk sebagai workstation ataupun pusat dari pekerjaan. Seperti ini untuk gambaran komputer klien. Kalian dulu sudah pernah dijelaskan mengenai apa sih itu monitor, apa sih itu keyboard, apa sih itu mouse, dan apa sih itu CPU. Perangkat yang ada pada komputer klien ini adalah perangkat yang lengkap, yang dapat dioperasikan guna menunjang suatu pekerjaan. Seperti itu. Selanjutnya adalah komputer server. Komputer yang digunakan sebagai penyedia layanan yang akan diakses oleh klien, baik dari smartphone, laptop, perangkat klien yang lain. Seperti ini gambaran komputer server. Bentuknya hampir mirip seperti CPU, akan tetapi di dalamnya terdapat RAM ataupun kapasitas memori yang sangat besar yang dapat menghubungkan berbagai media smartphone ataupun laptop yang membutuhkan. Selanjutnya ada yang namanya Network Interface Card atau yang disingkat NIC. Pada kartu jaringan atau LAN, Local Area Network Card adalah sebuah kartu yang berfungsi sebagai jembatan dari komputer ke sebuah jaringan komputer. Sebagian besar komputer modern saat ini sudah memiliki NIC secara built-in, yaitu menjadi satu paket dengan perangkat komputer tersebut. Biasanya ada kalian memakai laptop, untuk NIC sudah tertanam pada laptop tersebut untuk menemukan satu jaringan adanya WiFi ataupun untuk dalam mengakses beberapa aplikasi yang ingin digunakan. Seperti ini yaitu gambaran Network Interface Card. Selanjutnya ada wireless card, yaitu wireless card adalah sebuah perangkat untuk menangkap sinyal dan menghubungkan sebuah perangkat ke jaringan nirkabel. Laptop atau notebook generasi sekarang sudah memiliki jaringan nirkabel dari pabrikan. Akan tetapi, sebagian besar komputer desktop mewajibkan penggunaan untuk menambah perangkat jaringan nirkabel itu sendiri. Seperti ini gambaran untuk wireless card. Selanjutnya, adanya router. Untuk router berfungsi sebagai penghubung antara dua ataupun lebih
untuk meneruskan data dari satu jaringan ke jaringan lainnya, serta dapat menghubungkan jaringan LAN atau local area network ke dalam internet. Untuk gambaran router seperti ini. Selanjutnya adanya modem atau ONU. Modem modulator demodulator yang dikenal dengan istilah modem memiliki arti sebagai alat komunikasi dua arah yang mengubah informasi sinyal digital ke sinyal analog dan sebaliknya dari sinyal analog dirubah ke sinyal digital karena modulator merupakan bagian yang mengubah sinyal informasi yaitu dari sinyal digital ke sinyal analog ke dalam sinyal pembawa karir dan siap untuk dikirimkan kembali. Sedangkan demodulator adalah bagian yang memisahkan sinyal informasi yaitu dari sinyal analog ke sinyal digital yang berisi data atau pesan dari sinyal pembawa yang diterima sehingga informasi tersebut dapat diterima dengan baik. Sehingga modem ini merupakan penggabungan dari kedua-duanya. Untuk gambar seperti ini. Ini merupakan gambaran dari modem atau node. Selanjutnya adalah access point atau repeater. Access point adalah perangkat jaringan yang dipasang untuk menyebarkan sinyal transmisi jaringan melalui wireless atau tanpa kabel dan bisa dilakukan konfigurasi untuk membatasi akses atau menggunakan koneksi ke perangkat wireless. Repeater dipasang di titik tertentu untuk berfungsi menyebarkan sinyal wireless dan memperkuat sinyal sehingga perangkat yang connect akan mendapatkan sinyal yang kuat. Seperti apa yang ada di ruang-ruang guru ataupun di beberapa tempat yang ada di sekolahan. Itu. Ini contohnya untuk access point ataupun repeater. Ataupun mungkin ada beberapa bentuk yang tidak sama terhadap gambar. Selanjutnya ada switch atau HUB. Switch merupakan perangkat yang berfungsi untuk mengalokasikan atau menghubungkan jalur lalu lintas data dari setiap segmen jaringan ke jaringan tujuan. HUB merupakan suatu perangkat jaringan komputer yang memiliki fungsi hampir sama dengan switch, yaitu untuk menghubungkan peralatan dengan internet, yaitu 10 BSD yang menggunakan kabel UTP ataupun HTTP dengan konektor RJ45 atau serat optik sehingga menjadikan dalam satu segmen jaringan. Seperti itu. Untuk gambar switch seperti ini. Mungkin kita sudah pernah melihat beberapa gambar yang sudah Mbak Ida tampilkan, tapi kita belum bisa membedakan apa sih itu untuk jenis-jenisnya. Seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir yaitu mengenai tentang kabel jaringan. Untuk jaringan yang membutuhkan kabel sebagai penghubung seperti jaringan menggunakan kabel with network. Kabel merupakan suatu hal yang penting untuk kelancaran dalam pengiriman ataupun penerimaan informasi. Ada beberapa jaringan jenis kabel yang dapat digunakan. Berikut jenis-jenis kabel yang sering digunakan. Yaitu yang pertama, yaitu UTP. Kabel yang tersusun atas sepasang konduktor yang terbungkus oleh plastik dan masing-masing dilapisi oleh plastik sebagai isolator. Yang diberikan warna, biasanya warnanya itu ada oranye, putih oranye, hijau, putih hijau, biru, putih biru, coklat, putih coklat. Jangkauan frekuensi UTP ini yaitu menyangkut CAT 5, maksimal 100 MHz, dan kecepatan hingga 100 MB. CAT 6 mendukung kebutuhan gigabit
internet dan mendukung frekuensi hingga 200 MHz. Dan CAT6A dapat beroperasi pada frekuensi hingga 750 MHz. Untuk pemasangan di kartu jaringan diperlukan sebuah konektor atau penghubung UTP seperti konektor RJ45 yang seperti tadi ataupun RJ11. Untuk biaya pemasangan dengan menggunakan kabel UTP relatif lebih murah. Seperti ini bentukannya kabel UTP. Nah, selanjutnya ada STP. Kabel STP bentuknya hampir sama dengan kabel UTP, hanya saja memiliki pembungkus rangkap. Pembungkus tengahnya berupa metal shield dan metal foil untuk menghindari gangguan elektromagnetis, serta terdapat kawat di dalamnya yang berfungsi untuk sebagai penahan jika terjadi tekukan pada kabel ataupun gangguan di bagian luar kabel. Konektor yang digunakan pada kabel STP sama dengan kabel konektor pada kabel UTP. Seperti ini gambarannya. Adanya pembungkus, adanya kabel penahan STP kabel. Selanjutnya ada koaksial. Pada kabel koaksial ini terdiri atas sebuah konduktor inti dari tembaga yang dilapisi oleh 3 pembungkus. Pembungkus ini biasanya terbuat dari plastik. Pembungkus pertama dan ketiga merupakan isolator atau penghantar panas. Dan pembungkus kedua yang berada di tengah merupakan konduktor. Tipe kabel ini dibedakan menjadi 2 tipe, yaitu thin atau thin net dan thick atau thick net. Perbedaannya adalah kabel thin lebih fleksibel, lebih lentur, dan harganya lebih murah dibandingkan dengan kabel yang satunya tadi. Konektor yang dipakai adalah BNC atau Bayonet Network Connector, konektor T atau TBNC, dan terminalnya adalah 50 ohm. Untuk gambaran kabel koaksial yaitu seperti ini. Ada beberapa komponen yang ada di dalamnya, seperti itu. Selanjutnya, yang terakhir adalah fiber optik. Fiber optik atau serat optik terbuat dari serat kaca, berfungsi sebagai transmisi sinyal yang berbentuk cahaya. Konektor yang digunakan untuk serat optik ini adalah konektor PO atau di dalamnya terdapat macam-macamnya yaitu SC, ST, dan LC. Yang akan digunakan pada serat optik ini memungkinkan transmisi data dengan kecepatan 10 MB sampai 10 GB. Selain itu, jarak jangkauan yang ditempuh sinyal ini jauh lebih dibandingkan dengan kabel jenis lainnya dan memiliki bandwidth yang sangat besar. Untuk fiber optik ini sangat diharapkan oleh pecinta yang memiliki penggunaan komputer yang sangat tinggi. Seperti inilah kabel fiber optik. Seperti itu. Oke. Di sini ada yang ingin ditanyakan di antara Pak Ida yang Pak Ida sampaikan tadi. Tidak ada? Oke. Terima kasih. Jelas nggih? Untuk tugas selanjutnya, silakan kalian membuat suatu kelompok. Silakan untuk membuat kelompok menurut geografisnya tempat tinggal kalian. Nggak harus saling bertatap muka. Tapi kalau misal tugasnya kesulitan dan mencari sinyal, silahkan untuk ke rumah temannya. Dan silahkan mencari contoh beberapa yang termasuk jaringan lokal untuk perangkat keras hardware seperti yang tadi, dan jenis kabel di lingkungan sekitar kalian, silahkan
dikelompokkan, dibuat bagian, dikelompok-kelompokkan. Kalian temukan yang ada di sekitar kalian. Nanti waktu kita sudah tidak pandemi lagi, baru kita adanya suatu praktek, kita bisa ketemu langsung. Jadi nanti kalian sudah Pak Yuda kasih beberapa yang seperti yang ada di foto tadi atau gambar tadi. Jadi kita nanti membuka kabel, kita akan membedah, kita akan menguraikan macam-macam kabel-kabel, apa itu ya kabel OTP, STP ataupun yang lain. Seperti itu. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Jangan lupa tetap menjadi anak yang soleh-solehah dan membantu orang tua di rumah. Bapak akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.